Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini dalam rangka melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita dengan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Mukhtarat, kitab ringkasan yang terkait tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berada di tempat ini maupun juga yang ikut belajar bersama kami lewat online melalui Penspek Gunung Sari Mengaji. Alhamdulillah, kita telah sampai pada halaman 38. Dan pada halaman ini kita jumpai bab yang baru, yaitu al-babus tsalits, bab yang ketiga, yang dimana bab yang ketiga ini akan membahas tentang al-fi'lu min haitsu qawaidis sarfi. Al-fi'lu min haitsu qawaidis as-sarfi. Fi'il ditinjau dari kaidah saraf. Kita masuk bab yang berkaitan tentang fi'il ditinjau dari kaidah saraf. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Saraf adalah merupakan bagian dari kaidah bahasa Arab, dan ia tidak sama seperti nahwu, namun ia bagian dari kaidah bahasa Arab. Adapun nahwu lebih terfokus pada apa? Pada pembahasan terkait tentang harokat akhir. Ini yang secara umumnya, secara globalnya yang dibahas dalam ilmu nahwu. Dan yang terkait tentang ilmu saraf ini atau kaidah-kaidah saraf ini adalah sedikit, yaitu berbeda dengan ilmu nahwu. Meskipun nanti ada tinjauan ilmu saraf ini ditinjau dari ilmu nahwu, posisi sebagai ini, posisi sebagai itu. Namun sedikit ada perbedaan antara kedua bagian dari ilmu yang berkaitan tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ini. Selanjutnya, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan dalam halaman 38 ini. Di situ kita jumpai al-fasl al-awwal, al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Pasal yang pertama, yaitu pasal yang berkaitan tentang fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhir. Apa maksud bangunan huruf akhir ini? Maksud dari bangunan huruf akhir ini kita perhatikan di situ. Fi'il ditinjau bangunan akhirnya adalah ada dan tidak adanya huruf illah. Ya maksudnya. Yang dimaksudkan dengan fi'il ditinjau bangunan huruf akhirnya adalah ada atau tidak adanya huruf illah. Kemudian kita jumpai huruf illah. Atau dalam pembagian secara umum, fi'il ini terbagi menjadi dua. Pembagian secara umum
Ketika kita membahas tentang bangunan huruf akhir, fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il sahih, yang tidak ada huruf illat di situ, tidak ada penyakit di situ. Dan yang kedua adalah fi'il mu'tal. Mu'tal di sini adanya huruf illat, adanya huruf yang sakit. Baik. Terkait dengan pembagian yang dua ini, secara garis besar dalam fi'il yang ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ini, maka kita jumpai beberapa jenis atau istilah penamaan dari fi'il tersebut. Yang pertama, bagian yang A di sini adalah al-fi'lus sahih. Fi'il yang sahih. Apa itu fi'il sahih? Dan apa tanda-tanda bahwasanya fi'il itu dikatakan fi'il sahih? Maka ketika kita mengatakan sahih, pasti ada tanda-tandanya. Mu'tal, pasti ada tanda-tandanya. Sebagaimana kita mengatakan si fulan sehat, ada tandanya? Ada. Si fulan sakit, ada tandanya? Ada. Baik. Demikian juga dalam hal fi'il ini. Ada fi'il yang dinamakan fi'il sahih atau yang sehat, dan juga yang mu'tal atau yang sifatnya sakit. Namun, maksud dari sakit dengan sehat dalam bab fi'il ini tidak sama sebagaimana kita maksudkan sakit dengan sehat dalam kehidupan kita. Faham? Nah, maka kita jumpai al-fi'lus sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Huruf illat ini huruf yang menjadikan fi'il tersebut mu'tal atau sakit. Huruf illat ialah apa huruf illat? Yang pertama A adalah alif. Ini termasuk huruf illat. Yang kedua waw, huruf illat. Yang ketiga adalah ya. Ketika huruf illat ini, alif, waw, ya, ini masuk di akhir bangunan dari fi'il tersebut, maka fi'il ini dinamakan dengan fi'il mu'tal, yang dihinggapi oleh huruf illat, yang sakit karena adanya huruf illat. Khalas, bisa dipahami? Contoh dari fi'il yang sahih, yang dikatakan sahih, ketika antum mengatakan kataba, ada huruf illat di situ, ada alif, waw dengan ya. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Tidak ada huruf illat pada penyusunan fi'il tersebut. Baik di huruf pertama fi'il ini, huruf kedua, ataupun huruf terakhirnya. Ketika antum mengatakan kataba. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu agar lebih jelas. Kita perhatikan ke papan tulis. Nah, ketika antum mengatakan kataba ini bagian dari fi'il apa ya ikhwah? Fi'il sahih. Fi'il sahih. Kenapa dinamakan fi'il sahih? Karena tidak ada huruf illat, yaitu alif, waw, ataupun ya pada penyusun dari fi'il tersebut. Kaf, huruf illat? Tidak. Ta, huruf illat? Tidak. Ba, huruf illat? Tidak. Karena tidak ada satupun huruf illat, alif, waw, dan ya yang ada pada fi'il yang mengatakan kataba ini, maka ia tergolong fi'il yang sahih, sehat, wal afiat, tidak ada penyakit, sahih. Paham tom? Ini yang dinamakan dengan fi'il sahih. Taib. Selanjutnya adalah kata darasa, kemudian rasama, nasara, dan selainnya. Ini termasuk dan tergolong dalam fi'il sahih. Selanjutnya, kita perhatikan. Kita masih membahas tentang fi'il sahih. Fi'il yang tidak ada huruf illat pada huruf-huruf penyusun fi'il tersebut. Kemudian,
fi'il sahih atau al-fi'l sahih terbagi menjadi 3. Ini masih membahas fi'il sahih. Fi'il sahih ada 3. Fi'il sahih ada 3. Yang pertama, fi'il yang dinamakan dengan istilah al-mahmuz atau fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Baik. Kita membahas tentang fi'il sahih. Fi'il sahih ada berapa? Ada 3. Baik. 1 al-fi'lul mahmuz. Laysa mahfuz, mahmuz. Nah, al-mahmuz. Baik, al-fi'lul mahmuz. Baik, fi'il mahmuz. Apa makna dari al-fi'lul mahmuz? Nah, fi'il yang pada huruf asli. Pada hurufnya terdapat apa? Hamzah. Baik, seperti ini. Baik. Terdapat hamzah. Maka dia dinamakan fi'il mahmuz. Dan fi'il mahmuz adalah fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Fi'il sahih. Walaupun dia di situ ada huruf hamzah pada huruf penyusun fi'il ini, namun dia tetap terhitung sahih. Baik, contoh dari fi'il mahmuz. Amara, qara, dan seterusnya. Amara, ada huruf illat? Tidak. Ada huruf illat pada amara? Tidak ada. Yang ada adalah hamzah. Ketika ada hamzah di sini, maka ia tergolong mahmuz. Dan mahmuz bagian dari fi'il sahih. Qara'a, ada huruf illat? Tidak. Yang ada hamzah. Dan ia tergolong fi'il mahmuz. Dan fi'il mahmuz bagian dari fi'il fahim tuh? Baik hamzahnya ini di depan, di tengah, ataupun di akhir, dia tetap terhitung fi'il sahih. Namun istilahnya lah yang berbeda dengan istilah mahmuz. Apa makna mahmuz? Yang dimasuki oleh hamzah. Al-fi'lul mahmuz. Nah, yang dimasuki oleh hamzah, karena di situ ada hamzah. Fahim tuh? Barakallahu fikum. Selanjutnya yang juga masih terkait dengan fi'il sahih adalah fi'il apa di situ? Fi'il mudha'af. Bukan mudhaf ya. Jangan salah baca. Ini fi'il mudha'af. Apa makna al-mudha'af? Apa itu al-mudha'af? Ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Ini dinamakan dengan mudha'af. Sudah ini? Bisa saya hapus? Bisa. Baik. Kita bahas fi'il yang kedua yang masih terkait dengan fi'il sahih. Masih pembahasan kita tentang sahih. Sahih, Pak Edi? Masya Allah. Sahih atau sahih? Baik. Sahih atau sahih? Baik. Yang kedua, apa di situ yang kedua? Al-fi'lu al-mudha'af. Baik, mudha'af. Al-fi'lu al-mudha'af. Fi'il mudha'af. Apa makna dari mudha'af? Fi'il yang ain dan lam fi'il sama. Baik. Apa maksudnya? Fi'il ain dan lam fi'ilnya sama. Baik, kita ketahui rumus dasar dalam kata yang mengatakan fi'lun adalah fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam atau yang kita sebut dengan fa'ala. Baik, perhatikan.
Ain, lam, fiil sama. Mana ain pada fa'ala? Taib. Ain, lam. Ini sama. Taib. Sama. Fa, ain dan lam ini sama hurufnya. Taib. Atau yang sering kita sederhanakan lagi, maksud dari mudhaf adalah fiil yang ada tasydid lah. Lebih mudah lagi. Ada tasydid di ain. Nah, yang ada tasydid. Ketika masuk tasydid menunjukkan huruf pada ain dan lam fiil ini adalah sama. Double. Yang asalnya adalah misal antum mengatakan fa'ala atau dapatkan di situ misal apa di situ contohnya? Maddah. Asalnya maddah. Baik. Apa makna dari fa, ain dan lamnya sama? Contoh agar lebih jelas, kita langsung masuk contoh saja. Contoh misal di situ madda. Nah. Apakah kata madda ini ain dan lam pada wazan fiilnya sama? Dari mana antum katakan sama? Mana pembuktiannya? Mana pendalilannya? Kita butuh bukti. Karena asal usulnya madada. Toib. Nah, maka ketika antum ditanya, mana bukti antum? Setiap yang antum lontarkan dari ucapan harus dipertanggungjawabkan dengan bukti yang kuat. Sahih? Nah, itu baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Ketika salah berfatwa, bahaya. Baik, maddah. Apa ini maddah? Ada tasydid? Oh, di situ ada tasydid. Pada kata maddah ada tasydid. Dari mana datangnya tasydid? Karena asli dari yang bertasydid ini ada dua, dal pertama, dal kedua. Sehingga ketika digabung disederhanakan menjadi satu kata, satu ucapan, yaitu dengan ditambahkan dengan tasydid. Sehingga antum dapatkan kata maddah. Asalnya dari double. Ain, lam. Fa, lah. Ain di mana? Dal yang pertama. Lam mana? Dal kedua. Khalas. Maka disederhanakan kata madada ini diambil satu hurufnya dan huruf yang satunya apa? Digantikan dengan tasydid atau dibuang namun digantikan dengan tasydid untuk menunjukkan hurufnya asalnya dari dua huruf yang double. Maddah. Far, mar, mafhum, pian, bisa dipahami? Alfian, baik. Mujib, insyaallah. Baik. Sudah? Kita masuk bagian yang ketiga dari fi'il sahih, yaitu al-fi'il salim. Salim. Kita tahu mana salim? Selamat. Selamat, salim. Apa makna selamat? Selamat dari illat. Maka ketika selamat dari illat, dari penyakit, pasti fi'il sehat, sahih. Namun apa maksud dari kata as-salim di sini? Kita perhatikan. Ialah fi'il sahih yang bukan mahmus atau mudha'af. Dia tergolong fi'il sahih, namun bukan kedua saudaranya. Bukan termasuk mahmus, bukan termasuk mudha'af. Tidak ada ciri-ciri mahmus. Ciri-ciri mahmus apa? Adanya hamzah. Tidak ada ciri-ciri mudha'af. Ciri-ciri mudha'af adanya tasydid misalnya. Maka karena tidak ada ciri-ciri mahmus maupun mudha'af pada fi'il yang salim ini, pada fi'il ini, maka ia dikatakan fi'il salim. Salim. Baik. Maka nama orang banyak salim. Nah. Bahkan salam.
Nah, sudah. Kita perhatikan. Fi'il yang ketiga. Apa? Al-fi'lu as-sali. Apa itu? Bukan mahmus atau mudha'af. Namun karena ia bukan mahmus dan mudha'af dan ia tetap terhitung sahih. Al-fi'lu salim. Contoh dari fi'il salim. Katabah. Ada ciri-ciri mahmus dan mudha'af pada kata katabah? Tidak ada. Ketika tidak ada yang dua ini, tidak ada ciri-ciri mahmus, tidak ada ciri-ciri mudha'af, apalagi ciri-ciri mu'tal, maka ia tergolong fi'il salim. Paham? Nasara, salim atau mahmus? Nah, fataha, jalasa, qa'ada, salim mahmus, qa'ada, ain. Nah, qara'ah, mahmus, bukan salim. Bukan. Nah, marra, mudha'af, bukan salim. Jadi bisa antum bedakan mana salim, mana mahmus, mana mudha'af. Alhamdulillah. Dan ketiga fi'il ini sekali lagi mahmus, mudha'af dan salim tergolong fi'il sahih. Jangan sampai ada anggapan oh dia mahmus berarti dia illat, oh dia mudha'af berarti dia apa? Mu'tal. Enggak. Dia tetap tergolong fi'il sahih. Namun apa? Namun bukan berupa fi'il mu'tal. Bentuknya berbeda, namun bukan berarti dia mu'tal. Paham? Barakallahu fikum. Baik, afwan. Selanjutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan. Selanjutnya adalah apa di situ? Fi'il mu'tal. Selanjutnya adalah al-fi'lu al-mu'tal. Fi'il mu'tal. Ketika kita katakan tadi sahih, sehat, maka lawan dari sehat apa? Sakit. Lawan dari sakit? Sehat. Lawan dari hidup? Mati. Hanya itu. Sakit, kalau tidak sakit berarti sehat. Kalau tidak hidup berarti mati. Maka ketika kita telah membahas sahih, yaitu fi'il yang sehat, tidak ada penyakit di situ, maka kita membahas lawan dari fi'il yang sehat tadi, yaitu fi'il mu'tal atau al-fi'lul mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illat. Kita tahu tadi huruf illat ada berapa? Ada 3, alif, waw dengan ya. Pada huruf asli, penyusun dari fi'il ini adalah huruf illat. Baik berupa alif, baik berupa ya, ataupun baik berupa waw. Ada pada salah satu dari huruf penyusunnya atau lebih dari satu, maka dia dinamakan dengan fi'il mu'tal. Dia dinamakan dengan fi'il mu'tal. Baik, kita perhatikan. Fi'il yang tadi yang disebutkan dengan fi'il mu'tal telah kita ketahui adalah salah satu dari huruf penyusunnya atau lebih berupa huruf illat. Yang pertama, perhatikan kata yang mengatakan wathaba. Wathaba, huruf penyusunnya ada huruf illat? Ada. Pada apa? Pada fi'il. Waw ini adalah merupakan harful illah, huruf illat, sehingga karena keberadaan waw inilah fi'il ini menjadi mu'tal. Karena keberadaan waw inilah fi'il ini menjadi mu'tal. Mana wathaba ya syabab? Apa maknanya wathaba? Wathaba bermakna lompat.
Keempat. Nah, Soma. Nah, kemudian soma, puasa. Pada kata soma ada huruf illat di situ. Ada. Berupa alif pada ain fiil. Pada ain fiil. Maka karena ada huruf illat berupa alif pada ain fiil pada kata soma ini, maka ia tergolong fiil mu'tal. Fokus. Fokus. Ana sengaja. Agar yang ngantuk-ngantuk biar lebih segar. Baik. Makanya tergolong fi'il apa Fadi? Mu'tal. Mumtaz. Baik. Selanjutnya roma. Gimana roma? Melempar. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma ramaita idh ramait walakin Allah rama. Makna roma terap, melempar. Dan kata roma ini adalah huruf illat pada penyusun kata tersebut. Huruf illat terletak di mana? Lam fi'il berupa alif maksurah. Nah, atau sebagian ulama nahwu juga ulama kaidah mengatakan alif maksurah ini ya. Sebagian dari mereka. Kita istilahkan dengan apa? Alif maksurah. Baik. Maka kita perhatikan roma terdapat huruf illat di situ. Terdapat huruf illat. Ketika huruf illat ini masuk kepada fiil ini, fiil yang tadinya sehat maka menjadi sakit. Ketika sakit inilah sehingga dinamakan fiil ini dengan al-fi'lul mu'tal. Fiil yang terdapat huruf illat pada salah satu huruf penyusunnya. Sudah? Baik, kita perhatikan selanjutnya. Masih terkait dengan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal atau al-fi'lul mu'tal terbagi menjadi 5. Tadi fi'il sahih terbagi menjadi berapa, Mujib? 3. Fi'il mu'tal lebih banyak lagi. Lebih banyak yang sakit daripada yang sehat. Nah, ini yang bahaya. Kalau yang lebih banyak yang sehat daripada yang sakit, ini bagus. Tapi ini, wah kebalik. Nah, fi'il ini yang banyak fi'il mana? Fi'il yang mu'tal. Fi'il mu'tal ada 5, fi'il sahih ada 3. Nah, yang pertama, yang merupakan fi'il mu'tal adalah fi'il yang dinamakan dengan al-mithal. Ada fi'il namanya mithal. Bukan mithal yang kita pahami maknanya adalah contoh, tidak. Ini istilah penamaan dari fi'il tersebut dinamakan dengan al-fi'lul mithal. Nah, fi'il mithal. Apa itu fi'il mithal? Fi'il mithal adalah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada fa fi'ilnya. Taib. Simpan kaidahnya. Huruf illatnya pada fa fi'il, tidak pada ain fi'il dan tidak pada lam fi'il. Huruf illat hanya di fa atau huruf illatnya berada di awal huruf penyusun fi'il. Di awal huruf penyusun fi'il. Baik. Butuh dijelaskan di papan tulis agar lebih jelas atau cukup? Cukup? Tanpa di papan? Baik, bisa dipahami insyaallah. Karena sini jelas. Antum bisa perhatikan. Contohnya adalah kata mengatakan wa'ada. Ada huruf illat di situ? Huruf wow. Letaknya di mana? Fa fi'il. Ketika kita mengatakan fa'ala, huruf pertama. Wa'ada. Maka dia terletak waw di situ pada fa fi'il dari wazan fa'ala. Antum? Nah, karena masuk waw atau fa fi'il di sini illat, maka ia berupa fi'il mu'tal. Selanjutnya wada'ah. Yada'u. Kita belum bahas kenapa di situ tidak huruf illatnya dihilangkan. Nanti ada pembahasannya. Saya nggak bahas sekarang. Nah, misalnya itu mengatakan wa'ada ya'idu. Mana wawunya di situ kok nggak ada?
ketika fi'il mudhari' kok hilang wawunya? Saya nggak bahas ini sekarang. Nanti ada babnya. Wada'a juga. Wada'a menjadi apa fi'il mudhari'nya? Yada. Mana wawunya? Nah, hilang. Kok bisa hilang? Apa alasannya? Ini nanti akan kita bahas. Baik. Kemudian afwan. Ya Isa. Yai asu. Di situ ada ya. Kenapa harus ada ya di situ? Nanti akan kita bahas. Ya Isa yai asu. Nah, ya Isa yai asu. Ya Isa ada huruf illat? Ada. Terletak di mana fi'il berupa ya. Maka karena adanya huruf illat pada kata wada'a, wa'ada dan ya Isa yang sama ke semua fi'il ini huruf illatnya terletak pada fi'il wazan, maka ia dinamakan dengan fi'il misal. Namakan dengan fi'il apa tadi? Misal. Jadi jangan sampai lupa penamaannya. Yang kedua, yang masih juga merupakan bagian dari fi'il mu'tal adalah ajwaf. Yang mana al-ajwaf? Jawf. Jawf. Nah, fi jawfil lail. Tengah malam. Ajwaf. Mana ajwaf? Wasat. Ini dalam makna, dalam bahasanya. Namun bukan itu yang dimaksudkan dalam kaidah ini, bukan. Bukan itu yang dimaksudkan tengah malam, misalnya jawfil lail. Yang dimaksudkan dengan al-ajwaf di sini ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada ain fi'il. Ain fi'il terletak di tengah apa di pinggir? Di tengah. Kayak ini yang dimaksudkan dengan fi'il ajwaf. Karena ain fi'ilnya terletak di tengah, maka istilahnya dinamakan dengan al-ajwaf. Baik. Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada ain fi'ilnya. Contoh ada. Ada illat di situ Pak Edi? Ada. Yaitu pada apa? Ya, ain berupa alif. Mumtaz. Ada ya'udu. Nah, kita perhatikan. Alif di situ ada. Kok bisa berubah jadi waw? Nanti kita bahas. Saya nggak bahas sekarang. Pada fi'il mudhari' kok berubah alif menjadi waw? Kenapa Ustaz? Nanti saya akan bahas. Bukan saatnya. Baik. Kita tunggu waktunya. Karena jangan sampai kita masuk dalam kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa yang tergesa-gesa dalam setiap perkara, setiap urusan, maka pasti akan gagal. Tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Ada waktunya. Nah, sabar. Masya Allah. Baik, sudah? Allah barik fikum. Ba'a. Mana ada huruf illat di situ? Alfian berupa apa? Alfian mananya? Alfian. Baik. Alif. Alif berposisi di mana? Ain fi'il. Baik. Fi'il mudhari' dari ba apa? Ya bi. Alif berubah menjadi ya. Apa alasannya? Nanti kita bahas. Ada babnya. Khafa, yakhafu. Mana huruf illatnya Malik? Di ain fi'ilnya berupa alif. Alif. Nah, maka khafa, ba'a, ada ini termasuk fi'il mu'tal dengan istilah penamaan yaitu ajwaf. Kenapa? Karena terletak di ain fi'il. Khalas? Barakallahu fikum. Yang ketiga, naqis atau al-fi'lun naqis. Apa makna naqis? Kurang, yang kurang. An-naqis yang kurang. Namun bukan itu maksudnya di sini. Bukan kurang yang kita pahami dalam makna dari bahasa Indonesianya. Apa maksud dari fi'il naqis ini? Kita perhatikan maksud dari al-fi'lun naqis adalah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada lam fi'ilnya. Huruf illatnya jadi terletak pada lam fi'il. Ketika antum mengatakan fa'ala, huruf illatnya di sini pada lamnya, lam fi'il. Pada la, pada wazan fa'ala ini.
Baik huruf illat di situ berupa apa? Berupa alif maupun ya atau yang lainnya. Barakallahu fiik. Contoh dari fi'il naqis adalah ketika antum mengatakan da'a, da'a artinya apa? Berdoa. Ketika antum mengatakan da'a Allah wa huwa yad'u Allah hali, ia mendoakanku kebaikan kepada Allah SWT, memintakanku kebaikan kepada Allah SWT. Ingat, penggunaan da'a terkadang ia bermakna doa untuk kebaikan, terkadang juga bermakna doa keburukan. Ketika antum menggandengkan da'a dengan lam, maka bermakna kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Nah, ketika antum menggandengkan da'a dengan ala, maka dia bermakna keburukan. Misalnya antum mengatakan da'a fulan li, si fulan mendoakanku kebaikan. Da'a fulan alayya, si fulan mendoakanku keburukan. Ini perhatikan. Baik. Ini maknanya. Namun pembahasan kita bukan itu di sini. Pembahasan kita terkait tentang kata da'a, yang dimana kata da'a ini adalah merupakan fi'il naqis, fi'il yang huruf illatnya terletak pada lam fi'il. Paham? Mana huruf illat di sini? Pada kata da'a berupa huruf alif. Nah, dan ketika berupa fi'il mudhari' da'a, alif ini berubah menjadi waw. Alasannya apa? Akan kita bahas nanti pada babnya. Maka yabki. Mana huruf illat di situ, Alfian? Pada alif lam berupa alif maksurah. Baik, barakallahu fiik. Radiya yarda. Mana huruf illat di situ pada kata radiya? Radiya. Apa huruf illatnya? Ada alif. Radiya. 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 Huruf illatnya? Radiya. Nah, radiya. Itu kan huruf radiya, huruf illatnya adalah ya. Nah, ya, huruf illatnya adalah ya. Ya ini terletak pada lam fi'il, pada wazan fa'ala. Baik, karena dia di situ terdapat huruf illat pada lam fi'ilnya, maka dinamakan dengan fi'il naqis. Nah, naqis. Kelas? Baik, yang keempat yaitu lafid mafruk. Nah, lafid mafruk. Nah, apa lafid mafruk ini? Lafid mafruk adalah fi'il yang berhuruf illat pada fa dan lam fi'ilnya. Di sini ada dua huruf illat pada fi'il lafid mafruk, yaitu pada fa dengan lam fi'il, pada awal dan akhir. Huruf illatnya terletak di awal dan akhir. Contoh dari lafid mafruk adalah waqa. Kata waqa, kita jelaskan sedikit, ini agak sedikit nyeribet. Nyerwet apa istilahnya ya? Baik. Afwan. Apa pembahasannya? Yang keempat, lafid mafruk. Lafid mafruk. Apa mana lafid mafruk? Nah, yang berhuruf illat. huruf illat di fa. Nah, dan
Apa maksudnya ini? Kita ketahui wazan fi'il adalah fa'ala. Pada kata fa'ala ini, lafidh mafruk ini huruf illatnya terletak pada ain. Afwan. Pada fa, afwan. Nah, berarti antum fokus. Anak kurang fokus berarti ini. Fa. Kemudian lam. Fa pertama, lam kedua. Apa maksudnya? Illat pertama. Illat pertama. Illat kedua. Sudah. Yang menunjukkan pada lafidh mafruk ini ada berapa illat, Raden? Ada dua. Yang pertama pada fa fi'il dan yang kedua pada lam fi'il. Jadi ketika ada dua illat, yang pertama terletak pada fa fi'il dan yang kedua pada lam fi'il, maka fi'il ini dinamakan lafidh mafruk. Apa contohnya? Contoh waqa, ya yaqi, waqa. Nah, huruf illatnya ada berapa, Pedi? Ada berapa huruf illat di situ? Ada dua, double. Taib. Awal sama akhir. Akhir sama awal. Masya Allah. Taib. Kita perhatikan kata waqa. Apa makna waqa? Menjaga, memelihara, melindungi dan seterusnya. Huruf illatnya. Yang pertama terletak pada fa fi'il, yaitu pada wawu. Huruf wawu. Huruf kedua. Illat kedua. Di lam fi'il, ya ini berupa alif maksurah. Baik. Dan istilah waqa ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, namun dengan fi'il amr. Berupa fi'il amr. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Qu. Jangan antum salah pahami. Ku diambil dari kata waqa yaqi. Nanti kita bahas pada bab ini. Dan fi'il amarnya menjadi qi. Waqa yaqi, fi'il amarnya apa, Pak Edi? Qi. Waqa yaqi. Qi. Allah SWT menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga, pelihara, apa lagi? Lindungi keluarga kalian dari azab api neraka. Nah, sudah. Baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Apa di situ, Pak Edi? Contoh yang kedua? Wafa. Allah. Wafa. Baik, mana wafa? Nah, wafa. Wafa ya yafi. Yafi. Dan apa lagi? Waliya yali. Mana wafa? Wafa yafi, mencukupi atau cukup. Waliya yali. Nah, memimpin, mengkoordinir. Apa lagi? Waliya yali, mengurusi Presiden. Nah, dan seterusnya. Maka istilahnya kita dapatkan waliyul amr, diambil dari waliya yali. Baik, waliyun nikah. Nah, Bukan wali sama. nah, itu sama wali dan seterusnya. Baik, sudah ini. Maka ketiga contoh yang ada, waqa, yaqi, wafa, yafi, dan waliya yali ini adalah merupakan lafidh mafruk yang terdapat dua huruf illat pada fi'il tersebut, yaitu pada
Fa dengan lam fi'il. Ingat, lafif mafruk fa lam. Fa lam huruf illat di situ ada 2. Nah, yang kelima, bisa masuk kita ke yang kelima ini. Dan ini yang terakhir pembahasan kita pada malam hari ini. Lafif makrun. Masih lafif. Maka ketika dia bernama lafif, sama-sama lafif, maka lebih dari 1 huruf illatnya. Maka huruf illat yang ada pada fi'il yang bernama lafif pasti lebih dari 1. Baik lafif makrun atau lafif mafruk. Ada yang nama lain? Nah, sudah ini saja. Oh. Apa lafif makrun? Apa mana lafif makrun? Ialah fi'il yang berhuruf illat pada ain dan lam fi'il. Di sini bergandengan, tidak ada jeda. Nah, mafruk. Kita ganti dengan makrun. Makarona. Mungkin antum menamakan anak antum misal lafif mafrukah atau lafif makrun, silahkan. Berarti ada penyakitnya. Taib. Ini bagian yang ke-5. Apa lafif makrun? Namanya Apa itu? Huruf illat di ain dan lam dan lam fi'il. Huruf illatnya di sini ada 2, ain dan lam. Maksudnya sudah kita bahas dari wazan fa'ala. Huruf illat di mana ini, Pak Edi? pada ain. Dan kedua, nah 1, 2. Sudah bisa dipahami? Nah, maka ketika antum membahas lafif makrun, dia ada 2 huruf illat. Huruf illatnya di tengah dan di akhir. Ain dan lam. Lafif makrun ada 2 huruf illat. Lafif mafruk ada 2 huruf illat juga. Di awal dan di akhir. Antum ingin yang di awal, di akhir, atau tengah dan akhir? Awal dan akhir. Masya Allah. Awal sampai akhir. Pasti maunya seperti itu. Di awalnya bahagia, akhirnya pun bahagia. Nah, maksudnya apa? Maka antum doa terus setiap hari apa? Di antara doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Nah, Rabbana atina fid dunya. Fid dunya awal kita. Akhir kita akhirat, maka dinamakan akhirat akhir. Nah, maka kalau diistilahkan doa tersebut dalam kaidah ilmu nahwu, kira-kira dia masuk dalam kaidah mana nih? Fi'il apa? Lafif mafruk. Bukan lafif makrun. Sudah, Pedi? Baik, insyaallah. Tidak ada juga ya. Nah, contoh lafif makrun. Apa contohnya? Sering kita dapatkan di situ. Rawa. Baik. Apa lagi? Rawa. Apa lagi? Nah, qawiyah. Yakwi. Yakwa. Qawiyah yakwa. 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 Nah, sudah. Rawa yarwi. Ini sering kita dapatkan. Rawahu Syaikhani. Rawahul Bukhari ya Muslim. Nah, Allah. تجدون كثيرا هذه المصطلحات تجدون كثيرا لا سيما في علم الحديث. مثلا إذا قرأت الحديث فتجد مثلا رواه مسلم. Rawa di situ adalah bagian dari lafif makrun. Nah, mana huruf illat pada rawa? Kita bahas rawa terlebih dahulu. Kita nggak bahas qawiyah. Nah, kita bahas rawa dulu. Pada rawa, mana huruf illat, Pedi? Ada waw. Nah, dan Ada waw sama alif maksur. Waw posisi di ain. ain.
Waw di ain. Alif di Nah. lam. Masya Allah. Sudah bisa dipahami? Qawiyah. Mana huruf ilat Alpian? Wow dan ya. Baik. Apalagi contohnya di situ? Raden? Nawa yang. Nah. Nah. Nawa. Mujib. Nah. Nawa. Aina harf lillah? Mana huruf ilat di sini? Ah. Wa dan ya. Wa dan Alif. alif maksur. Wawu posisinya di Posisinya di ain fiil, alif maksurah di lam fiil. Masya Allah. Tas. Barakallahu fikum. Sudah selesai kita dengan contoh ini, lafif mafruq ini dan makrun ini. Sudah. Maka sekali lagi, ketika antum mendapatkan istilah lafif, maka pasti huruf ilatnya lebih dari 2. Afwan, lebih dari 1. Astagfirullah. Afwan, lebih dari 1. Huruf ilatnya 2. Baik di awal dan di akhir, di tengah dan di akhir. Barakallahu fikum jami'an. Dan kita sudah dari awal dan sekarang kita berada di akhir. Dan insya Allah karena kita sudah berada di akhir, kita cukupkan dan kita akhiri pembahasan kita terkait tentang al-babu tsalis ini, yaitu fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah saraf ini. Telah kita bahas tadi apa? Ada 2 secara umum, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Mu'tal terbagi menjadi sekian, telah kita bahas juga. Ada 3 tadi. Mahmus, afwan, mu'tal ada 5 dan sahih ada 3. Di antara fi'il sahih adalah mahmus, mudha'af dan salim. Fi'il mu'tal adalah apa? Misal ajwab naqis, lafif mafruq dan lafif makruh. Dan telah kita ketahui perbagian dari fi'il-fi'il tersebut dan telah kita pahami juga. Selanjutnya di sini ikhwani fiddin azanillahu yakum jami'an. Pada halaman 40 antum coba untuk latihannya. Antum coba di situ pada latihan ini pada halaman 40 ini antum isi. Nah, perintahnya adalah pisahkanlah fiil-fiil berikut menurut bangunannya, kemudian memasukkan apa ke dalam tabel yang tersedia. Mana fiil sahih, mana fiil mahmus, antum pilih pada kata-kata di atas. Misalnya sahih, tulis di situ. Masukkan fiil sahih mana saja yang termasuk fiil sahih. Fiil mahmus mana saja termasuk fiil mahmus. Tinggal dipilah-pilah saja dan dimasukkan. Baik, sudah bisa kita akhiri? Pak Edi? Kita akhiri apa kita lanjut lagi 2 jam lagi? Baik, Pak Edi udah ngantuk kayaknya. Insyaallah. Baik, karena waktu kita juga sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembahasan kita. Nah, kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita pelajari ini Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman kepada kita dan Allah tambahkan apa yang kita kerjakan ini sebagai amal saleh kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.